Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ila hadratin Nabi Mustafa rahimahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi, ayo ilahi anta maqsudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi, wahai Tuhanku, anta maksudi, engkau yang kumaksud, waridoka matlubi, dan keridhoanmu yang kuharapkan. Atini mahabbataka, jadikanlah aku orang yang cinta kepadamu. Wa ma'rifataka, dan ma'rifat kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbabi buhuril fawaidi tafaqoh fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa dalu qasidi wal alamul hadi ila sanadil huda huwal khid nuyunji min jami'is sadaini fa inna faqihan wahidan mutawarihan asadu ala sayatani min alfi abidi alala tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika ana majmu ihabi bayani zugaun wa khirsun wastibarun wa bulghasun wa irsadu ustadzin wa tuluz zamani. Mari kita teruskan ngaji kita, yaitu pada pasal yang 6, langkah awal, ukuran dan tata cara. Pada huruf D, berpikir dan berbicara tepat, ya. Judulnya berpikir dan berbicara tepat, ya. Bagaimana agar kita ini bisa selamat, bisa bahagia? Berpikirlah yang wajar-wajar saja. Tafakaru fi khalqillah. Berpikirlah apa? Ciptaan Allah, wala tafakkur fi dzatillah. Ini untuk menjadi selamat, ya. Benar, harus tepat. Bicaranya harus tepat. Tidak seenaknya, ya.
tidak menyakitkan orang lain, tapi berbicara yang tepat, bermanfaat. Itulah apa? Termasuk etika belajar ya. Baiklah, saya bacakan sepintas tentang naskah asli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambaghi li talibil ilmi ayyakuna muta'ammilan fi jamil awqati fi daqaiqil ulumi wa yaqtadzalika fa innama yudrikul daqaiqa bitamuli wa lihadza qila. Nah, kalau di maknani media ya pesantren pondok ini yang sangat aktual dan sangat menyentuh ya. Wayang bagi lang prayoga sapi sebaiknya li talibil ilmi tumrape wong kang golek ilmu. Apa sing prayoga ayakuna yen tono sapa talib iku mutamilan angen-angen bidamil aqati ing dalam sekabehane pira-pira waktu bitaqaikil ulumi ing dalam lebet-lebute pira-pira ilmu wayak tada lan ngadataken sapa dzalika ing kono tafakur fa inna ma yudriku maka nemu sapa taqaiko ing pira-pira pralebet ditamlik kira-kira. Nah, jadi begini Bapak Ibu sekalian, kita karena ngaji kitab taklim yang kita baca aslinya. Cuma karena benar waktu sehingga ya saya ringkasnya. Sudah. Oke. Sudah ya, tadi anak-anak sebagian ada yang sudah memegang naskahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim, berpikir dan berbicara tepat ya. Wa yambaghi li talibil ilmi ayyakuna mutamilan fi jamil awqati fi daqaiqil ulumi wa ta'adzalika fa inna ma yudriku taqaiqa bitahammul. Kepada pelajar hendaknya senantiasa merenungkan pendalaman ilmu ya. Karena kedalaman ilmu hanya akan dapat melalui perenungan secara mendalam, ada dalam. Jadi begini anak sekalian, bahwa hidup itu bergerak, ya. Hidup itu apa? Bergerak, dan bergerak akan bawa perubahan, ya. Perubahan. Kamu dulu masih kecil, ya. Gak iso guyu ya. Gak bisa toh? Gak ada bisa paling apa? Misalnya nangis ya. Begitu lahir, belum bisa tertawa. Ya, apalagi minta. Nah, tapi terus diasuh oleh ibu, bisa lama-lama, bisa apa? Berbicara, bisa nangis, bisa tertawa. Terus dengan perkembangan pendidikan ibu, maka ibu adalah sangat menentukan untuk apa? Menanamkan dasar-dasar keilmuan, takwa kepada Allah, tauhid adalah ibu. Makanya al-ummu madrasah. Terus bergerak terus sampai bisa sekolah. Sehingga sekolah ya bodoh ya. Nah, karena sekolah menjadi pinter. Nah, kalau sudah pinter diberikan ilmu mulai dari apa? Ilmu agama, ilmu akhlak, tafsir, kemudian ilmu umum ya, ada matematika, ada fisika dan sebagainya. Ini nanti akan apa? Masuk dalam jiwa kita, masuk dalam pikiran kita. Maka hendaknya kita terus mau berpikir akan perkembangan apa yang kita terima dan melihat perkembangan apa yang ada di lingkungannya. Oleh sebab itu renungilah ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru, apapun yang diberikan direnungkan, dipikirkan ya. Tapi biasanya anak enggak. Kadang ngaji sekolah itu guyon itu ya enggak boleh ya. Harus apa? Mendengarkan ya, memperhatikan, merenungi ya. Itu di antaranya ya, kamu semuanya diajari oleh Pak Guru, oleh Bu Guru
dalam kelas atau di luar kelas, itu semuanya bermanfaat untuk perubahan kamu yang akan datang, ya, perubahan kamu yang akan datang. Sebab kalau perubahan tidak dilewatkan alur ilmu agama yang bermanfaat, akan berbahaya, ya, berbahaya. Oleh sebab itu, renungkanlah ilmu yang telah diberi oleh Pak dan Ibu Guru. Berikut ungkapan-ungkapan yang perlu kita perhatikan. Satu, renungkanlah, ya, maka kamu akan menemukan sesuatu. Misalnya, ya, tafakkaru fi khalqillah, pikirkanlah kejadian yang diciptakan oleh Allah. Lalu kita masih tingkatan kamu, ya, bar yang kecil-kecil, ya, yang diciptakan oleh Allah. Kita melihat langit, melihat matahari, melihat gunung dan sebagainya, itu kita pikirkan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan apa? Menambah iman, ya. Yang kedua, perkataan itu bagaikan anak panah. Nah, jadi kalau ada orang berburu di hutan, melepaskan anak panah, ya, untuk apa? Memanah apa yang diburu, mungkin burung, ya, mungkin hewan yang lain. Ini harus benar-benar apa? Diperhatikan, jangan sampai meleset kita mana. Demikian pula kita berbicara kepada orang lain, hendaknya juga diperhatikan jangan sampai berbicara yang keliru atau mungkin salah paham. Kemarin saya ngaji di yang sana, ada orang Jawa mau beli bulan puasa itu, mau beli nasi di ini kumitirnya yang jual Madura, total Madura. Bu, saya mau beli makanan, Bu, kosong lagi. Kebetulan sing jawab itu, sobung, nasinya sobung. Apa sobung itu? Lah, anggapannya jangan bung. Ini Bu, tidak apa-apa, Bu, tidak apa-apa. Masuk ya. Mana, Bu? Sobung. Tidak apa-apa, sobung saya mau. Itu kan apa? Salah paham. Nah, oleh sebab itu, karena ini ngerti kalau salah paham, harus segera apa? Mengatakan yang mereka paham, mereka mengerti. Maka Rasul menyampaikan khatibul umam bi adri bi qatnukulihim. Berikan kata-kata pada orang lain yang memang dia bisa memahami, gitu ya. Nah, sekarang kalau kamu diajar bahasa Arab, diajar bahasa Inggris, ya Pak Guru harus telaten, ya. Nanti kalau Pak Guru nggak telaten, kamu nggak bisa akhirnya apa? Nggak dapat ilmu. Maka akan mengata apa-apa harus dipikirkan lebih dahulu masa-masa sehingga apa? Akan tepat pada sasarannya. Ya. Yang ketiga, dasar utama akal adalah ucapan yang tepat dan telah direnungkan terlebih dahulu. Jadi begini, dalam keterangan yang lain, orang Islam itu, ya, al-kalamu, ya, ba'da ukulhim, apa ba'da tafakur. Jadi orang Islam itu ngomong dipikirkan dulu baru ngomong. Kalau orang munafik enggak, ya. Kalau orang munafik enggak, ya. Ngomong ini, ya, dipikirkan berikutnya. Ini keliru. Sehingga yang betul apa? Dipikirkan baru diucapkan. Jangan diucapkan baru dipikir. Itu akan banyak keliru. Baiklah. Maka di sini ada syair yang telah dirangkai oleh penyair. Usika fi nazmil kalami bi khamsatin in kunta lil musis safiqi mutia. Bila kamu mau mendengar dan mengikuti orang lain memberi nasihat, maka aku terangkan 5 hal dalam menyusun ucapan.
La taf'alan sababal kalami wa waqtahu wal kaifa wal kam wal makana jami'an. Yaitu janganlah kau lupakan sebab sesuatu ucapan, kapan ya mengucapkan, bagaimana mengucapkan, berapa banyak diucapkan dan di mana mengucapkannya. Jadi begini, dalam rumusan untuk apa yang sampaikan ini adalah balik itu sampai dipahami oleh mereka, maka ada 5 rumusan ya, ada 5 rumusan, yaitu yang pertama adalah ya, menyusun ucapan ini dan hendaknya dengan teratur dan baik. Di sini dinyatakan bagaimana cara mengucapkan, bahasa apa yang dapat dipahami ya, mengapa itu diucapkan, berapa kali diucapkan ya, kemudian di mana tempatnya, sehingga dengan demikian akan ada manfaatnya. Contoh sekarang ilmu akhlak kalau memberikan sesuatu kan pelan ini, monggo ini ya, diperintah sana menyapu, iya, tapi dalam alam pramuka berbeda ya, berbeda. Cepat tangan, cepat kaki, ringan tangan. Jadi begitu dilemparkan, ya. Lapor, ya, upacara telah siap, kerjakan. Ini nggak usah jawab nanti ya. Kalau jawab malah bingung. Dulu pernah di sini dulu, ya. Laporan selesai, terima kasih, buyar. Ya, jadi ada laporan upacara itu loh. Laporan selesai. Berapa? Beberapa bicara, terima kasih, buyar. Tidak usah dijawab ya. Jadi apa namanya, laporan, tidak boleh itu lapor, tidak boleh ya. Kita apa, melihat tempatnya ya. Nah, itulah namanya teori menyampaikan sesuatu pada audiens, pada pihak lain harus melihat kondisi, tempat, dan berapa kali diucapkan, dan tidak perlu diulang-ulang, ya, cukup 1 kali ya, atau 2 kali cukup. Berikutnya Rasulullah menyampaikan al-hikmatu dolatul mu'mini aina ma wajadaha akhadha wa qila khudh ma sofa wa da' ma qadaro. Hikmah itu adalah sesuatu yang kata Rasulullah, hikmah itu apa? Hikmah itu apa? Hikmah itu dari hakama. Hakama itu hukum, hukum itu pasti. Maka hikmah itu adalah sesuatu yang pasti ya, akan berikan dampak positif, itu namanya hikmah. Contoh, kamu naik sepeda motor cepat, banter ya. Kamu kalau naik sepeda motor cepat apa pelan? Hah? Masa? Cepat, nomor pelan ya, enggak boleh cepat. Tapi harus berhati-hati, jangan terlalu cepat. Bahaya. Nah, ketika anak itu naik sepeda motor dengan kecepatan tinggi, akhirnya apa? Tabrakan. Ya, tabrakan. Sakit nggak? Sakit. Nah, ketika kamu melihat peristiwa itu, kamu dapat mengambil hikmah. Aku lempar sepeda motor gak pakai banter-banter, ben selamat. Itu diantara satu hikmah. Ya, hikmah itu adalah banyak terjadi mana-mana ya. Likuli sayin dzu hikmatin. Setiap apapun yang terjadi akan mengandung hikmah. Apa yang dapat kita ambil hikmah itu? Oleh sebab itu kata Rasulullah, al hikmatu dolatul mu'min. Hikmah itu ibarat barang yang hilang. Ya, hikmah itu ibarat barang yang hilang. Maka di mana kamu dapat mengambil hikmah? Ya, hikmah. Kemudian bagaimana kila khutma sofa wadak makat daro. Kamu ambil hikmah yang baik, jangan kamu ambil sesuatu yang tidak baik. Ya, artinya apa yang kita lihat. Contoh begini, ada tabrakan ya, mobil tabrakan, ada yang mati, ada yang kakinya putung. Ini beberapa orang melihat kalau sing delok iku bingkil, ya apa kesannya? Waduh, iya oleh pegawaian gitu ya, gitu ya. Kalau yang melihat itu adalah ahli kesehatan, cepat melihat mereka yang sakit apa diobati.
Kalau yang mati copet, beda lagi kan dia. Itu hikmah yang tadi dah. Siapa dapat mengambil? Ya. Kalau yang lihat copet, kebetulan dicari apa? Barang-barang yang berangkat diambil. Nah, inilah satu hikmah yang muncul dari satu peristiwa, berbagai macam hikmah yang dapat diambil. Oleh sebab itu, ambillah hikmah yang terbaik untuk kita ketika kita melihat sesuatu. Makanya kita mengatakan Masya Allah. Apa artinya? Sesuatunya kehendak Allah. Lalu apa yang kita lakukan? Ya, la quwata illa billah. La quwata illa billah. Jadi melihat sesuatu yang baik dan kita dapat mengikuti, yang jelek kita dapat terhindar. Allahumma amin. Yang terakhir, contoh-contoh kasus untuk para pelajar agar dapat memperoleh ilmu yang maksimal. Ya, yang pertama adalah Syekh Imam Fakhruddin Al-Ghazali mengambil hikmah dari seorang budak. Jadi Syekh Imam Fakhruddin ini orangnya alim, tapi tidak malu mengambil hikmah dari seorang budak. Ya. Jadi ketika budak melakukan sesuatu bermanfaat, dapat apa? Diikuti atau ditiru. Itu diantaranya jadi tidak pandang apapun yang memberikan hikmah dapat diambil. Yang kedua, Syekh Yusuf ya, menjadi alim adalah tidak malu bertanya. Jadi kalau tidak ngerti ya, bertanya kepada siapapun yang mengerti. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, Pak guru yang tekan muridnya malu ya. Sesuatu yang diperlukan ya. Saya ini pernah duluan saya di pembina pramuka dulu. Dipanggil Pak Camat Curing itu, beliau tidak ngerti pramuka. Akhirnya mau tanya-tanya kan malu ya Pak Camat. Saya dipanggil, Pak Jazuli, kantor saya. Ya Pak. Akhirnya ngomong-ngomong gini Pak Jazuli, uang itu sak pinter-pinter masih enak sing goblok, enak sing gak iso karo. Tapi gobloknya aja diduduni wong gitu kan. Saya tidak ngerti pramuka Pak Jazuli, sama kan Peter. Tolong saya diberi ceramah pramuka. Itu diantaranya. Jadi gini, malu bertanya apa? Sesat di jalan. Saya ulang ya Pak. Malu bertanya, sesat di jalan. Abu Hanifah ya mengusahakan ilmu fikih dengan selalu diskusi sambil bisnis, pekerjaan, menjaga atau mengelola harta bendanya. Jadi begini, Imam Abu Hanifah ini adalah salah satu di antara mazhab 4 ya yang tertua. Beliau dulu suka bertanya, suka berpikir, suka merenung. Bahkan beliau dulu orangnya biasa, katakan bahasa asalnya nggak punya harta. Tapi ketika sudah alim, beliau bisnis sambil tetap membaca kitab, ya, sambil melayani bisnis. Akhirnya menjadi alim dan menjadi kaya. Ini adalah diantara contoh-contoh kasus yang agar kita punya ilmu yang mantap, manfaat. Maka mari kita ikuti dari petunjuk kitab Ta'limul Muta'allim ini. Tentunya adalah harus telaten selama 3 tahun. Kamu nanti insya Allah akan diberikan ya bahan-bahan untuk menjadi pelajar yang sukses, yang berhasil, yang bermanfaat. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbi. Ya rabbi bil mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك
خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة آمين 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 يا الله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.